Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wa 'amalin salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana Allah al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita dari kitab Al-Kafi fi Syarh Al-Ajrumiyah karya Syekh Aiman Amin Abdul Ghani hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini, ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum, kita masuk ke dalam halaman 30. Kemarin kita sudah sampai pembahasan tentang pembagian kalam. Sekarang kita masuk ke dalam halaman 30. Silakan dibuka. Halaman 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Fal ismu itu ya, fal ismu. Sebetulnya yang lebih tepat kita bacanya falismu ya. Karena al hamzah di dalam ism itu hamzah wasal. Jadi bukan fal ismu sebetulnya, tapi falismu. Karena hamzah wasal. Falismu, maka isim itu ya, itu. Kemarin kita sudah membahas bahwa pembentuk al-kalam dalam bahasa Arab itu cuma 3. Yaitu isim, fi'il, dan huruf. 3. Tidak ada yang keempat. Jadi yang membentuk suatu kalam atau kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu cuma 3 saja. Isim, fi'il, dan huruf. Maka dalam kesempatan malam hari ini kita akan mencoba membahas masing-masing daripada setiap pembentuk kalam tersebut. Yang pertama kita akan membahas tentang masalah isim. Falismu, maka isim fil lughati secara bahasa, huwa adalah ma sesuatu, dalla yang menunjukkan, ala musamma atas musamma. Musamma itu kalau sekarang ya konotasi gitu ya. Kayak contoh gini, Zaidun. Zaid itu isim, musammanya orangnya gitu. Masjidun itu isim ya. Musammanya si fisik masjidnya. Jadi musamma itu konotasi yang ditujukan oleh si nama tersebut. Ya, jadi isim secara bahasa sesuatu yang menunjukkan kepada musamma, kepada benda daripada nama tersebut. Paham ya? Wa fi nahwi, sedangkan di dalam ilmu nahwu, isim itu adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa la tadullu ala zamanin. Jadi isim secara definisi ilmu nahwu adalah kalimatun, kata. Kata. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan kalimat itu kalimat sempurna, ya kan? Jadi kalau dalam bahasa Arab kalimat sempurna itu al-kalam. Sedangkan yang membentuk al-kalam itu disebut al-kalimah, kata. Nah, al-kalimah, kata yang membentuk al-kalam itu ada 3. Isim, fi'il, dan huruf. Ya. Maka isim itu kalimatun adalah kata dalat yang menunjukkan ala ma'nan fi nafsiha, kepada makna di dalam dirinya. Ya, yang dimaksud dengan menunjukkan makna di dalam dirinya itu dia kata yang memiliki makna. Itu mudahnya. Jadi kalimatun, kata dalat ala ma'nan fi nafsiha, yang memiliki makna, wala tadullu, dan tidak menunjukkan itu si kata, ala zamanin, atas zaman atau waktu. Jadi yang namanya isim itu adalah kata yang memiliki makna dan ia tidak ditujukan
dan ia tidak menunjukkan kepada waktu. Jadi dia hanya menunjukkan suatu makna, suatu peristiwa, tapi tidak terikat dengan waktu. Misal contoh asyam, kata asyam, huwa ismun, dia adalah isim. Yadullu ala ma'nan, yang menunjukkan kepada suatu makna, wala yuqtaron bi zaman, wala dan tidaklah mana tadi? Wa hadzal makna, dan makna ini, ya makna asyam itu adalah huwa alimtina'u, mencegah, alimtina'u tercegah, anit ta'ami dari makan, wasyarabi dan minum, wasairil muftirati dan semua hal-hal yang muftirat membatalkan. Minal fajri as-sadiq, dari fajar as-sadiq yaitu subuh, hatta adzanil maghribi, sampai azan maghrib. Nah itu makna siyam. Jadi makna yang terkandung dalam kata as-siyam itu yaitu suatu perbuatan yang tidak diperkenankan untuk makan dan minum dari mulai subuh sampai azan maghrib. Itu makna siyam. Nah, fa kalimatu siyam, maka kata as-siyam ismun adalah isim. Li'annahu, karena kata as-siyam yukhbiruna, memberi tahu kepada kita, bimaknan, akan suatu makna, yaitu tidak bolehnya makan dari pagi sampai azan maghrib. Wala yuqtaranu, dan tidak terikat itu kata as-siyam bizamanin, dengan waktu. Jadi kita nggak bisa menanyakan puasa nggak terikat dengan puasa apakah sudah berlalu atau sedang atau akan, enggak. Tapi berkaitan dengan makna siyam. Ya, puasa itu adalah yang tadi maknanya. Dan itu tidak ada kaitannya dengan masalah waktu. Wa kadzalika, begitu juga indama, ketika nakul, kita katakan al masjidu, masjid. Fa innal kalimata, maka sesungguhnya kata masjid, tukhbiruna bima'nan, memberitahu kita akan suatu makna. Apa makna masjid? Wa huwa adalah makanun, tempat, lis salati, untuk salat, au maudhi'un, atau tempat, lis sujudi, untuk sujud. Itu makna al masjid. Lakinnaha, tetapi kata masjid, la tukhbiruna, tidak memberitahu kepada kita, biwaqtin muayyanin, dengan waktu tertentu. Paham? Dia hanya menunjukkan makna masjid, ya tempat, masjid, benda, sesuatu yang digunakan untuk sujud sholat. Dia tidak terikat dengan masalah waktu. Mudahnya, yang namanya isim itu kata yang tidak bisa ditanya kapan. Ya udah gitu. Masjid, bisa nggak ditanya kapan masjid? Nggak bisa. Gitu. Asyam, puasa. Nah, kalau puasa memang dalam bahasa Indonesianya sudah bermakna kata kerja ya. Kalau asyam dalam bahasa Arab itu di situ hanya menunjukkan makna saja. Makna yang terkandung dalam kata asyam. Tapi dia tidak menunjukkan waktu. Karena dia kata benda. Ya. Dia hanya menunjukkan puasa sebagai kata benda. Bukan puasa sebagai kata kerja yang bisa ditanya kapan. Ya. Jadi mudahnya mas, secara global isim itu kata yang tidak bisa ditanya kapan. Kalau puasa memang kebetulan di Indonesianya sendiri sudah kata kerja, gitu, bisa ditanya kapan. Ya, masjid, nah itu yang lebih tepat. Kalau masjid bisa ditanya kapan nggak? Nggak bisa. Ya. Kemudian apalagi kursi bisa ditanya kapan? Nggak bisa. Zaid bisa ditanya kapan? Nggak bisa. Ya. Dan seterusnya. Jadi intinya isim adalah suatu kata yang memiliki makna, tetapi makna ini tidak terikat dengan waktu. Ya, makna ini tidak terikat dengan waktu. Dia hanya menunjukkan kepada makna suatu hal. Tapi dia tidak ada kaitannya dengan masalah waktu. Sesuai dengan bahasanya, isim itu kan adalah nama yang menunjukkan kepada konotasi tertentu. Jadi dia nggak ada kaitannya sama waktu. Zaid itu kan nama menunjukkan kepada konotasi orang yang bernama Zaid ini. Masjidun itu isim, dia menunjukkan kepada konotasi ya fisik masjid gitu. Dan dia tidak ada kaitannya sama sekali dengan waktu. Karena dia kata benda bahasa Indonesianya, bukan kata kerja yang bisa ditanya kapan. Oke. Wal fi'lu, sedangkan fi'il fil lughati secara bahasa huwa adalah al hadath, peristiwa, kejadian. Ya, al hadath, peristiwa atau kejadian. Fin nahwi, sedangkan dalam istilah nahwu adalah kalimatun, kata,
Ya. Dalat yang menunjukkan ala ma'nan fi nafsiha, kepada makna di dalam dirinya. Kalau bahasa mudahnya kata yang memiliki makna itu. Wa qaturinat, dan diiringi itu si kata bi ahadil azminati, dengan salah satu waktu. Al-madi lampau, al-mudhari sekarang, wal istiqbal akan datang. Nah, kalau fiil itu maknanya lebih dari isim. Kalau isim itu kan maknanya hanya memuat makna tanpa ada kaitannya dengan waktu. Ya, tidak bisa ditanya kapan, tidak diiringi dengan sedang, telah atau akan. Nah, kalau fiil selain dia memiliki makna, dia juga makna tersebut diiringi oleh waktu, diiringi dengan waktu, apakah waktu lampau, waktu sekarang atau akan. Ya kayak memukul. Memukul itu menunjukkan kepada makna. Apa itu? Ya bertabrakannya dua objek, memukul, atau ditabrakannya satu objek kepada objek yang lain. Memukul itu maknanya. Dan dia makna memukul itu diiringi dengan waktu. Kapan mukulnya? Apakah sudah mukulnya, sedang memukul, atau akan memukul? Nah, itu fiil. Jadi dia kata yang memiliki makna, yang mana makna ini beriringan dengan waktu. Gitu. Kebalikannya dengan isim. Misal kata soma. Soma itu puasa. Fa innal kalimata, maka sesungguhnya kata soma dalat ala ma'nan, menunjukkan kepada makna puasa. Yang menunjukkan kepada suatu makna wa huwa asyam, yaitu puasa. Yang tadi tidak bolehnya makan minum dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Itu makna soma. Dan makna ini terikat dengan waktu. Wa hadzal makna, dan makna ini muqtaranun bizamanil madhi, terikat dengan waktu lampau. Jadi soma bukan hanya menunjukkan makna bahwa tidak boleh makan minum dari terbitnya fajar sampai azan maghrib, tapi menunjukkan juga waktu apa itu telah berlalu puasanya. Dia telah puasa. Wa mithlu, dan semisal kata yujahidu. Fa innal kalimata dallat ala ma'nan. Maka kata yujahidu dallat ala ma'nan, itu menunjukkan kepada makna. Apa maknanya? Wahwa adalah qitalu a'da'illah, membunuh, memerangi musuh-musuh Allah, litakuna, agar supaya kalimatullahi, kalimat Allah itu, yaitu agama Allah itu, hiyal uliya, yang paling tinggi. Itu makna yujahidu. Dan makna ini itu beriringan dengan waktu. Kalau fi'il kan. Wahadzal makna, dan makna ini muqtaranun bizaman, beriringan dengan waktu. Al-hadir, sekarang. Jadi yujahidu selain bermakna memerangi musuh-musuh Allah dengan tujuan agar kalimat Allah tinggi, juga beriringan dengan waktu apa? Sedang memerangi, sedang berjihad, sedang melakukan jihad, sedang melakukan perang melawan musuh-musuh Allah. Wa mislu, dan semisal usduq, fa innal kalimata dallat ala ma'nan. Kata usduq itu menunjukkan kepada makna. Wahwa, yaitu maknanya al-hadis, berbicara ani syai'i, dari sesuatu, bima fihi, sesuai kenyataannya. Bima fihi, sesuai kenyataannya. Wa hadzal ma'na, dan makna ini yaitu berbicara sesuai dengan kenyataannya, muqtaranun bi zamanil mustaqbal, berkaitan dengan masa yang akan datang. Karena usduk, jujurlah kamu. Ya, perintah itu pasti zamannya akan datang. Karena perbuatan perintah itu baru terjadi setelah kita ucapkan. Alladzi yali waqtat takallumi, yang mana zaman akan datang itu yali, setelah terjadi, setelah waktu takallum, waktu berbicara. Ya, jujurlah kamu. Kita ngomong nih, jujurlah kamu. Peristiwanya pasti terjadi setelah kita ngomong. Karena perintah itu baru diomongkan, baru terjadi, kan gitu. Makanya perintah itu pasti menunjukkan masa akan datang. Kenapa menunjukkan masa akan datang? Karena dia pasti terwujud setelah kita ucapkan. Oke. Faham sampai sini antara isim dengan fi'il? Insyaallah faham ya. Wa mimma sabaq, dan dari apa yang telah berlalu, naqul, kita katakan, al-fi'lu, fi'il itu salasatu anwa'in, ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Kalau tadi fi'il, kalau tadi waktu, ya, waktu itu ada madi, mudhari, amr. Apa madi, mudhari, mustaqbal, itu waktu.
Sedangkan fiilnya sendiri itu juga terbagi 3. Ya, jangan kecampur ini ya. Madi, mudhari, mustakbal itu waktu. Waktu di dunia ini cuma 3. Madi lampau, mudhari sekarang, mustakbal akan datang. Sedangkan fiil sendiri itu ada dibagi lagi. Nah, jadi itu 2 hal yang berbeda. Wa mimma sabaq, dan dari apa yang telah berlalu, nakul kami katakan al-fi'lu, fi'il sendiri salah satu anwa'in itu terbagi menjadi salah satu 3 anwa'in jenis. Ya, 3 jenis. Yang pertama al-madhi, disebut dengan al-fi'lu al-madhi, fi'il madhi. Huwa, dan fi'il madhi itu fi'il dalla yang menunjukkan ala hadasin, atas suatu peristiwa, atas suatu kejadian, atas suatu makna, waqa'a yang terjadi fi zamani, pada masa, pada waktu, alladzi yang qabla, sebelum zamanit takallumi, waktu berbicara. Jadi standar lampau, sekarang, akan datang tuh berbicara. Kalau peristiwanya sudah terjadi sebelum kita ucapkan, maka itu menunjukkan lampau, sudah terjadi. Kalau peristiwanya terjadi bersamaan dengan kita ucapkan, berarti sekarang. Kalau peristiwanya terjadi setelah kita ucapkan, berarti akan datang. Jadi standar lampau, sekarang, akan datang itu berbicara. Distandarkan dengan waktu berbicara. Kalau sebelum berbicara sudah terjadi, peristiwanya berarti lampau. Kalau peristiwanya beriringan dengan kita ucapkan, maka sekarang. Kalau peristiwanya terjadi setelah kita ucapkan, maka namanya akan datang. Nah, fi'il madi itu fi'il yang menunjukkan kepada makna yang terjadi pada masa lampau, yaitu sebelum kita ucapkan sudah terjadi. Contoh, kita katakan Zaid kemarin kepleset. Zaid telah berpuasa. Berarti sebelum kita ucapkan, peristiwa Zaid berpuasa itu sudah terjadi. Nah, biasanya si Aiman suka nanya, dari 3 zaman ini, lampau, sekarang, akan datang, mana zaman yang paling lama? Nah, beliau akan menjawab apa? Yang paling lama itu adalah masa yang akan datang. Karena kalau masa lalu kita udah tahu sekarang umur berapa, 26 contoh, berarti kan lampau kita sudah mengarungi dunia ini 26 tahun. Kalau masa sekarang itu paling singkat. Ini sekarang saya saya meninggikan tangan segini sekarang. Ketika saya turunkan itu sudah lampau. Makanya singkat sekarang itu. Nah, yang paling lama itu akan datang. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan. Ya, seperti itu. Semisal fi'il madi itu semisal jalasa, qara'a, jalasa duduk ya. Qara'a berarti jalasa duduk dan duduknya sudah berlalu peristiwanya. Qara'a membaca, dakhala masuk, nazala turun, shalla ya salat. Itu fi'il madi. Yang kedua, fi'il itu adalah al-mudhari, fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il dalla ala hadatsin, dalla yang menunjukkan, ala hadasin atas peristiwa, atas kejadian. Yaqa'u yang terjadi itu peristiwa. Yaqa'u yang terjadi itu peristiwa fi waqti takallumi, pada waktu kita mengucapkan. Jadi ketika peristiwanya terjadi beriringan dengan kita ucapkan, itu sekarang. Kayak sekarang saya sedang nonton TV, berarti ya peristiwa nonton dengan saya ucapkan itu sedang terjadi barengan. Ya. Semisal yashrohu, dia sedang memberikan penjelasan. Yatakallam, dia sedang berbicara. Yusalli, dia sedang sholat. Yamshi, dia sedang berjalan. Yaktubu, dia sedang menulis. Yaqra'u, dia sedang membaca. Yanamu, dia sedang sedang tidur. Ya'kulu, dia sedang makan. Dan yadhaku, dia sedang tertawa. Oke. Itu yang kedua. Fi'il yang ketiga adalah al-amru, adalah perintah. Al-amru. Fi'il dalla ala hadasin, yang menunjukkan atas suatu peristiwa. Yatlubu husulu, yatlubu yang meminta, husuluhu terjadinya itu peristiwa. Ba'da waqti takallumi, setelah waktu kita berbicara. Jadi intinya amr itu kata kerja perintah. Yang namanya perintah pasti terjadi setelah kita ucapkan. Ijlis, duduk kamu.
Maka peristiwa duduk itu kapan terjadinya? Setelah kita ucapkan ijlis. Ya, maka perintah itu pasti akan datang karena peristiwanya terjadi setelah kita ucapkan. Semisal ijlis, duduklah kamu, iqra, bacalah kamu, udkhul, masuklah kamu, inzil, turunlah kamu, shalli, salatlah kamu, imshi, berjalanlah kamu, uktub, tulislah kamu, nam, tidurlah kamu, kul, makanlah kamu. Maka dalam bagan kita lihat al-fi'il itu dibagi 3. Ada madin, ada mudhari'un, ada amrun. Nggak ada yang keempat. Ini namanya fi'il. Fahimtum? Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup ya? Saya mau nanya, Ustaz. Ya, silakan. Kan biasanya kalau di terjemahan itu isim dikatakan kata benda, fi'il itu kata kerja. Padahal tidak semua fi'il itu kan menunjukkan arti kata kerja. Itu sudah tepat apa belum, Ustaz? Pemaknaan fi'il sebagai kata kerja itu. Kalau bagi saya sudah tepat. Fi'il itu disebut kata kerja. Kata kerja itu artinya intinya kata yang bisa ditanya kapan. Kalau seperti kata yang jamula, hasuna itu gimana, Ustaz? Jamula, hasuna. Ya. Ya. Itu kata kerja tapi bermana sifat sih memang. Karena dia suatu peristiwa ya, dan dia diiringi dengan waktu. Jamula Zaidun. Zaid itu ganteng contohnya. Kapan gantengnya? Dulu. Ya. Ya jemulu Zaidun. Zaid sedang ganteng. Jadi itu ya pengecualian dalam arti memang kata kerja tapi maknanya sifat. Yang wazan fa'ula yaf'ulu itu semuanya bermakna lazim. Kenapa bermakna lazim? Lazim itu tidak butuh objek. Fiilnya nggak butuh objek. Kenapa nggak butuh objek? Karena memang semua wazan fa'ula yaf'ulu itu menunjukkan kepada makna sifat, makna cacat aib, makna apa lagi ya? Cacat aib, kelebihan dan seterusnya. Ya berarti kaidah kata kerja itu ya di bahasa Indonesia kata kerja benar nggak? Tetap benar. Karena itu aglabiyah. Secara global umum semua fiil itu seperti itu. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya. Jadi nanti dalam satu kaidah itu memang kalau ada suatu hal itu secara global memang seperti itu, walaupun ada 1, 2, 3 yang berbeda, tetap bisa disebut dengan kata itu. Itu namanya al-qaidah al-aghlabiyah, kaidah aglabi secara global gitu. Walaupun tidak menegasikan ada yang lain. Ya. Dan itu bagus untuk diterjemahkan menjadi kata kerja karena lebih bisa difahami. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah, Ustaz. Terima kasih. Yang lain ada atau cukup? Oke, kalau tidak ada kita ke kata-kata yang ketiga setelah isim, kemudian kedua fiil, yang ketiga adalah huruf. Wal harfu dan huruf fil lughati secara bahasa at-taraf. Roknya difatahkan ya, karena kalau roknya disukunkan beda makna. Kalau at-taraf artinya ujung. Kalau at-tarfu roknya disukunkan artinya mata. Jadi dua hal yang berbeda. At-taraf roknya difatahkan bermakna ujung. Itu al-harfu. Makanya menyesatkan atau sesat atau menyimpang itu bahasa Arabnya mutaharrif, bisa. Orang yang sesat, mutaharrif, orang yang berada di ujung-ujung gitu. Orang yang mau kejebur. Nah, itu namanya mutaharrif. Ya. Atau juga kalau orang keluar batas namanya mutatorrif. Diterjemahkan kalau sekarang itu ekstremis. Mutatorrif karena dia di ujung. Itu secara bahasa ya, al-harfu. Wa fi nahwi, sedangkan secara istilah nahwu yang namanya huruf itu kata. Ini kata ya, kata. Laisa yang tidaklah lahu memiliki makna fi nafsi dalam dirinya. Wa innama tetapi yadharu muncul maknanya si huruf itu fi ghairihi di selainnya, di selain huruf. Nah, ini agak bingung ya. Sebenarnya agak bingung sih. Jadi yang namanya huruf itu
dia itu secara mandiri maknanya nggak muncul. Contoh nih, huruf fi ketika berdiri sendiri, fi nggak ada maknanya. Ya, fi apa maknanya nggak bisa kita maknai fi itu. Tapi kalau dia sudah tersusun dalam kalimat, ya, wada'tu al-qalama fil jaybi, wada'tu aku meletakkan al-qalama pulpen fil jaybi di dalam kantong. Maka fi di sini punya makna. Apa maknanya? Lidzarfiyah, itu menempati sesuatu. Ya. Jadi si huruf itu kalau dia berdiri sendiri maknanya nggak ada. Tapi ketika dia bersanding dengan kata yang lain, maka kata yang lain ini adalah fiil sebenarnya, maka akan muncul maknanya. Karena kalau kayak min itu maknanya lebih dari 8. Jadi ketika dia berdiri sendiri, kita nggak bisa mengartikan min itu apa artinya. Paham ya? Tapi ketika kita sandingkan dalam kalimat, contohnya Allah mengatakan asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka min di sini bisa kita maknai. Allah telah memperjalankan pada malam hari bi'abdihi terhadap hambanya itu Nabi Muhammad lailan pada malam hari minal masjidil haram dari masjidil haram ilal masjidil aqsa ke masjidil aqsa. Nah, min di sini kita bisa artikan bermakna lil ibtidaul makani, ya. Bermakna permulaan tempat. Jadi minal masjidil haram bermula dari tempat masjidil haram ilal masjidil aqsa berakhir di masjidil al-aqsa. Maka min di sini artinya permulaan tempat. Kita tahu dari mana makna di sini permulaan dari tempat, karena dia beriringan dengan makna asro, memperjalankan. Gitu. Tapi di ayat yang lain min itu bisa bermakna yang lain. Contohnya dalam Al-Qur'an wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Wa minan nas. Min di sini bukan makna dari, bermakna permulaan tempat, bermula dari tempat manusia, enggak nyambung. Maka min di sini maknanya apa? Litab'id, bermakna sebagian. Wa minan nas ay sebagian manusia, di antara manusia may yaqulu amanna billah. Ada yang berkata kami beriman kepada Allah. Jadi min itu baru bisa difahami maknanya ketika bersanding dengan kata yang lain. Oke, bisa ditentukan maknanya ketika bersanding dengan kata yang lain. Oke, itu makna definisi huruf. Misal huruf min wa ila. Fakullun minhuma, maka masing-masing dari keduanya harfun itu adalah huruf. La yadullu ala ma'nan, tidak menunjukkan kepada makna fi nafsihi dalam dirinya. Maksudnya ketika mereka berdiri sendiri, ila, apa maknanya nggak ada. Nggak bisa ditentukan. Lakin tetapi yuktasabu, diambil al-makna itu makna bin ghairihi dari selain huruf. Jadi makna huruf ini baru bisa difahami, baru bisa kita ambil ketika dia bersanding dengan kata yang lain. Wa indama, dan ketika nakul kami katakan, kharajtu minadh-dhuhri ya ilal maghrib, aku keluar dari zuhur sampai maghrib. Fanajidu, maka kita dapati anna makna min, bahwa makna min huwa adalah, makna min di kalimat ini adalah bidayatul ghayati az-zamaniyah, permulaan daripada suatu tujuan yang bersifat waktu. Jadi min di sini bermakna permulaan, tapi permulaannya waktu. Minadh-dhuhri berarti dari waktu zuhur ilal maghrib sampai waktu maghrib. Wa makna ila, dan makna ila huwa adalah, ila di sini adalah intihaul ghayah al-makaniyah, berakhirnya saya tadi salah ya. Afwan. Kharajtu minal baiti ilal masjidi. Kelewat. Maka tadi bidayatul ghayah al-makaniyah, tempat permulaan apa? Bidayah permulaan al-ghayah dari tujuan al-makaniyah yang bersifat tempat. Kan aku keluar minal bait dari rumah. Berarti kan permulaan tempat. Wa makna ila, dan makna ila huwa intihau al-ghayah al-makaniyah, adalah berakhirnya tujuan dari suatu tempat. Ilal masjid, sampai ke masjid. Jadi itu masjid itu akhir daripada tujuan yang bersifat tempat. Jadi dari ke kalau bahasa Indonesianya, dari kan permulaan nih. Dan permulaannya tempat, makanya disebut ibtida al-makani. Sedangkan ila bermakna ke, karena dia adalah tujuan akhir. Tujuan, dan tujuannya bersifat tempat, maka disebut dengan al-intiha al-makani. Oke. Wa indama naqul, dan ketika kami katakan kharajtu minadh-dhuhri ilal maghrib, kami keluar dari waktu zuhur sampai maghrib,
Fanajidu kita dapati anna makna min, bahwa makna min dalam ayat ini, dalam contoh ini, bidayatul ghayati az-zamaniyah, adalah permulaan waktu. Kan minadz zuhri, berawal dari waktu zuhur. Wa makna ila, dan makna ila huwa adalah intihaul ghayati az-zamaniyah, berakhirnya tujuan dari waktu. Ya, dari waktu asar sampai waktu maghrib. Berarti kan waktu maghrib kan akhir tujuan, tapi bersifat waktu. Oke, faham insyaallah ya. Wal hurufu, dan huruf itu salah satu aksamin, ada 3 bagian. 1, harfun adalah huruf mushtarakun yang berserikat bainal asma wal af'al, antara isim dan fi'il. Artinya huruf ini bisa masuk ke isim, bisa masuk ke dalam fi'il. Mithlu hal, semisal huruf hal. Ya, dia adalah huruf istifham, kata tanya. Nakul, kami katakan, hal yasumu atiflu, apakah anak kecil itu berpuasa? Kemudian halitiflu so'imun, apakah anak kecil itu berpuasa? Ini contoh bagaimana huruf hal itu bisa masuk ke dalam fi'il, yaitu hal yasumu atifla, bisa masuk ke dalam isim halitiflu. Ya. Haitsu, yang mana dakhala al-harfu, huruf itu masuk, itu hal, fil mithalil awal, dalam contoh yang pertama, ala fi'lin, atas fi'il yasumu. Wa dakhala fil mithali al-akhar, dan masuk ke dalam contoh yang berikutnya, ala ismin, alasmin, atas isim, huwa atiflu, adalah anak kecil. Ya. Jadi hal itu bisa masuk ke dalam fi'il, bisa juga masuk ke dalam isim. Yang kedua, harfun adalah huruf mukhtassun, yang dikhususkan bil asma, dengan isim. Kalau tadi mah huruf yang bisa masuk ke isim, bisa masuk ke dalam fi'il ya. Yang kedua ini huruf yang khusus hanya masuk ke dalam isim. Misal ila, semisal ila. Nah, kalau kami katakan dhahabtu ilal harfi. Dhahabtu ilal masjid. Aku ingin pergi ke masjid. Ya. Maka haitsu, yang mana dakhala al harfu ila, masuknya huruf ila alasmin, atas isim, huwa adalah al masjid. Wala yasihu, dan tidak boleh an yadkhula, masuk itu ila ala fi'lin, atas fi'il. Kenapa? Karena dia termasuk huruf yang dikhususkan, diistimewakan hanya untuk isim. Semua huruf jar itu tidak ada yang bisa masuk ke dalam fi'il. Kalau ada pun itu ditakwil. Oke. Yang ketiga, harfun adalah huruf mukhtassun, yang dikhususkan bil af'ali, dengan perbuatan, dengan fi'il. Misal lan itu artinya penegasian, tidak, tapi penegasian untuk akan datang. Contoh, lan yandamal mujtahidu, seorang mujtahid tidak akan pernah jandam, menyesal. Haitsu dakhala al harfu lan, yang mana masuk huruf lan ala fi'lin, atas fi'il, wala yasihu an yadkhula ala ismin. Dia tidak sah untuk masuk ke dalam isim. Namun juga huruf yang dikhususkan hanya untuk fi'il. Wa ma'na qaulil mu'allif rahimahullah, dan makna qaul mu'allif rahimahullah, wal harfu wa harfun ja'a li ma'nan. Huruf itu ja'a, yang datang li ma'nan, terhadap suatu makna. Ai anna ma'nal harfi, yaitu maksudnya bahwa makna huruf la yadharu, tidaklah muncul minal harfi wahdah, dari huruf itu sendiri. Balla budda, tetapi mesti an yatarakkaba. Ya. Balla budda an yatarakkaba, tetapi mesti harus tersusun ma'a ghairihi, dengan selain huruf, hatta yadhhara ma'nahu, sampai keluar maknanya. Wa darabna, dan contoh kita membuat permisalan, wa darabna misalan ala dzalika, atas hal tersebut, bil harfi an, dengan huruf an. Fahuwa, maka huruf an, harfun adalah huruf la yadhharu ma'nahu, yang tidak bisa muncul maknanya. Illa idza tarakaba ma'a ghairihi, kecuali apabila dia bersanding dengan kata yang lainnya. Ya. Fa innahu, maka sesungguhnya, wa idza qata'na, dan kami
pastikan wa idza qatta'na, dan apabila kita potong al harfa huruf an, fa innahu, maka ia yatakawwanu tersusun minal ain plus nun. Ya, tersusun dari ain dan nun. Fahal naqulu anil ain harfun ja'li ma'nan? Apakah huruf bisa disebut dengan apa? Fahal naqulu anil ain harfun ja'li ma'na? Apakah kita bisa katakan ain itu huruf yang memiliki makna? Wa halinun, atau nun harfun ja'ali ma'nan? Al jawab laisatil ainu harfan. Ain itu bukanlah huruf. Li'annaha laisa laha ma'nan, karena ia tidak memiliki makna. Wa laisatin nuni harfan aidan. Dan nun itu juga bukan harapan wa laisa nun harfan aidan. Dan nun itu juga bukan termasuk huruf. Li'annaha laisa laha ma'nan, karena ia tidak memiliki makna. Dah, intinya kesimpulannya huruf itu dia nggak punya makna sendiri. Kalau dia mandiri datang, mandiri ada, nggak mungkin bisa dimaknai. Dia harus bersanding dengan kata yang lain. Oleh karena ya, kata Imam Ibnu Hisham Al-Ansari, ya huruf itu disebut kata sambung. Gitu. Allahu a'lam. Ada yang ditanyakan dulu? Ustaz Rabi. Ya. Ini menarik nih ada. Jadi baru nggak juga ya, ternyata memang ada pembagian haraf tadi ya. Jadi yang memang dikhususkan untuk fiil, isim, dan juga kedua-duanya. Ini kalau boleh tahu Ustaz Robi, jadi kalau dilihat dari distribusinya itu mayoritas dari harf sendiri lebih banyak yang mana Ustaz ya? Jadi untuk kemudian kita bisa aware gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita kaitkan dengan, jadi ada satu kitab yang bagi saya itu sangat powerful juga sebenarnya ya, yang Awamil Mi'ah kalau tidak salah Ustaz Robi. Nah, itu mungkin bagaimana mengaitkannya Ustaz ya? Karena memang itu kalau kita cermati betul membantu sekali sebenarnya. Karena ada 100 ya itu kalau salah 100 amil ya. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Ya, tadi yang pertama itu apa? Masalah distribusi. Distribusi kalau misalnya kita lihat dari huruf ya, mungkin sejumlah huruf itu Ustaz, dari yang memang dikhususkan untuk fiil sendiri, isim sendiri atau kedua-duanya, itu paling banyak yang mana kira-kira Ustaz? Ya, yang paling banyak itu yang masuk ke dalam isim. Isim ya? Okay. Masuk paling banyak isim. Kalau fiil itu beberapa, tapi yang paling banyak isim. Terus yang kedua, masalah awamil mi'ah. Memang awamil mi'ah itu kalau di pesantren itu dihafal matannya. Ya, awamil mi'ah itu kan yang terkenal itu yang karangan orang Patani Thailand. Makanya disebut Al-Fattani. Ya, Fattani itu artinya dari Patani Thailand Selatannya. Ya, saya dulu belajar awamil mi'ah itu sampai nggak sampai tamat, cuma sampai bab inna kalau nggak salah. Jadi awamil mi'ah itu bagus untuk kita pelajari. Saya juga punya kitabnya itu satu kitab 4 atau 5 ya, 5 syarah dari awamil mi'ah. Jadi itu kitab yang memang membahas tentang masalah amil, faktor yang mempengaruhi keadaan akhir kata dalam bahasa Arab. Ya. Yang mana nanti amil ada 100 dibagi 2, ada amil lafzi, ada amil maknawi. 98 amil lafzi, 2 amil maknawi. Gitu. Dan di dalam syarah yang cetakan DKI ya, Darul Kutub Islamiyah yang Jakarta itu bagus karena dijelaskan kan i'rab setiap penjelasannya. Nah, kaitannya dengan ilmu nahwu ya sangat berkaitan. Karena awamil itu ya tadi kan faktor yang mempengaruhi keadaan akhir kata atau i'rab. Ya, faktor yang mempengaruhi i'rab itu amil. Jadi ya kaitannya sangat kuat sekali. Kalau bisa dipelajari harus dipelajari amil itu. Karena kalau kita belajar amil ya sama dengan belajar nahwu juga, sama. Betul. Gitu.
kalau dikaitkan dengan ini apa dengan tiga ini sebenarnya ini kan ada fi'il, ada isim dan ada harf ya. Itu amil itu posisinya bisa kita masukkan ke harf sendiri ya Ustaz ya. Amil. Iya. Oh, enggak selalu. Enggak selalu ya. Enggak selalu. Karena kan amil juga ada yang fi'il kayak kana itu fi'il. Kemudian kayak ma'ada, maqala, mahasya itu juga kalau di awal 5 kan fi'il. Iya. Walaupun porsi yang paling banyak ya jelas huruf. Ya, tapi nggak semuanya. Baik. Bisa kembali Ustaz ya. Afwan. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Mungkin nanti ke depannya kalau udah kosong Rebo itu kita Senin plus Rebo ya. Mungkin Senin malam dan Rebo malam. Ya supaya seminggu 2 kali. Kalau nggak ada kita lihat ke tadribat. Biasa kita tanya-tanya. Abu Umamah ada? Ada. Kita lihat halaman 3 berapa ini? 3 di tadribat latihan nomor 1 dikatakan kam kisman lil kalam. Ada berapa bagian kalam? Jawabannya? Ada salah satu aqsamin. 3 bagian. Apa aja itu? Fi'il, isim, huruf. Tayyib, mumtaz. Jazakallah ahsanal jaza. Berikutnya Abu Yusuf. Mujud? Abu Yusuf mawjud? Oke, lewat dulu. Ade Gunawan mawjud? Mawjud Ustaz. Tayyib, nomor 2. Limadza, kenapa? La yujizu, tidak memperbolehkan. Ba'dun nuhat, sebagian ahli nahwu, al-istidlal, berdalil bila hadis dengan hadis. Wahal tuwafiqu ala hadza, dan apakah engkau sepakat dengan pendapat ini? Apa jawabannya? Kenapa sebagian ahli nahwu tidak mau berdalil dengan hadis? Jawabannya? Kenapa? Jawabannya adalah Li'annahu yahtajuna bi riwayat makna Ustaz. ya, sebagian ahli nahwu tidak mau berdalil dengan hadis karena mereka memandang hadis itu boleh diriwayatkan bil makna. Oleh karenanya itu bukan lagi kalamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka menolak berdalil dengan hadis. Itu jawabannya. Kemudian apakah kamu sepakat akan pendapat ini? Jawabannya udah jelas, tidak sepakat. Karena riwayat, walaupun itu riwayat bil makna, tapi kan yang mengatakannya, yang menyusunnya adalah orang Arab juga, yang itu ada pada masa-masa yang masih fasih, ya maka nggak jadi masalah. Tuh jawabannya, Pak Abu Yusuf ya. Jazakallah ahsanal jaza. Pak Abu Yusuf, Pak Ade Gunawan. Oke, berikutnya Abu Yusufnya mawjud? Kalau nggak ada, Adian Kusuma mawjud? Mawjud Ustaz. Nomor 3. Aduh, agak susah nomor 3. Man akhiru syairin yahtaju an-nuhatu bi syi'rihi. Siapakah penyair terakhir yang dijadikan hujah oleh ulama nahwu? Enggak tahu Ustaz. Ya, Bishr bin Burd
halaman berapa itu teh? Halaman 29. Yaitu Bin Syair Bashar bin Burd atau Ibrahim bin Harmah. Nah, itu penyair terakhir yang dijadikan hujah oleh para ulama dalam membangun kaidah bahasa. Oke. Nggak bahas, nggak apa-apa kalau nggak bisa pun. Berikutnya Bishir wa ruwa. di situ ada. Nah, diingat-ingat lagi. Kemudian Ahmad Yusron. Ya, Ustaz. Nomor 4. Hati berikanlah asyrota asma'in 10 isim, wa asyrota af'alin 10 fi'il, wa asyrota hurufin 10 huruf. 10 jangan 10 lah, kebanyakan 5 lah. 5 isim. 1. Satu yadun, Ustaz. Terus 2. Wajhun. Terus Udunun. terus Anfun sama ainun, masa. Fiilnya doroba, jalasa, koro'a, kemudian alima, nasoro. 5 huruf. Min, ila, an, ala, fi. 5. Terus udah. Jazakallah ahsanal jaza. Berikutnya Andriana ada? Ada Ustaz, insyaallah. Nomor 5 ya. Ma anwa'ul fi'il min haitsu zaman ma'a tamtsil. Apa jenis fi'il dari sisi waktu ma'a tamtsil dengan contoh masing-masing. Fi'il ada berapa? Ada 3. 1. Fi'il madhi. Contohnya. Doroba. 2. Fi'il mudhari. Contohnya. Yadribu. 3. Fi'il amar. Contohnya. Idrib. Tayyib, jazakallah ahsanal jaza. Wa iya Ustaz. Oke, berikutnya Dahlan lau siri mawjud? Wujud, Ustaz. Oke. Berikutnya ayyin naw al-af'al fi ma yali. Tentukan jenis fi'il pada berikut ini. Jadi apakah dia fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amr? 1. Zahabat asyamsu. Matahari itu telah pergi. Matahari itu telah pergi. Maka kata zahaba fi'il apa? Fi'il madhi, Ustaz. Baik, jazakallah khairan jasa. Berikutnya faza, mawjud faza. Mawjud Ustaz. Nomor 2 yadharu al-qamaru. Mana fi'ilnya? Yadharu. Fi'ilnya yadharu, isimnya al-qamaru. Baik, fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Baik, berarti maknanya apa nih? Yadharul qamaru. Rembulan telah tampak. Rembulan tampak. Katanya fi'il mudhari. Rembulan sedang Tampak. bukan telah. Kalau telah jadinya madi. Jazakallah ahsanal jaza. Berikutnya Pak Hari. Ya, Ustaz. Nomor 3. Qul khairan. Qul khairan. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya qul. Fi'il apa itu? Fi'il amr. Baik, jazakallah ahsanal jaza. Baik. Qul, katakanlah khairan, kebaikan. Baik. Berikutnya Izirudin. Mawjud Izirudin? Mawjud Ustaz. Nomor 4. Usduk fi qaulika. Mana fi'ilnya? Usduk. Fi'il apa itu? Fi'il amar. Amar. Baik, jazakallah ahsanal jaza. Berikutnya Kamaru zaman Yahya. Mawjud? Oh. Nomor 5. Intasyarul Islamu bi'adlihi. Mana fi'ilnya? Intasyara. Fi'il apa? Intasyara. Intasyara al-Islam. Intasyara. Fi'il apa intasyara? Fi'il mudhari.
Fi'il ma Fil madhi. fil madi. Intasyara telah tersebar al-Islamu Islam itu intasyara telah menyebar al-Islamu Islam itu bi'adlihi dengan keadilannya. Baik, enggak apa-apa. Berikutnya M Arif Munandar Maujud. Maujud. Oke, lanjut. Rinaldi Rizki Maujud. Mawjud Ustaz, mawjud. Baik, nomor 6. Nas'a fi sulhi bainan nas. Mana fi'ilnya? As'a. Fi'il apa itu? Fi'il mudhari. Baik, jazakallah khairan jazak. Wa iyyakum Syekh. Baik. Langsung ke halaman berikutnya 34. Ad-darsus salis, pelajaran yang ketiga. Alamatul ismi, tanda-tanda atau ciri-ciri isim. Yang mana dengan tanda-tanda ini kita bisa tahu bahwa ini adalah isim. Yaqulu Ibnu Ajurum rahimahullahu taala. Imam Ibnu Ajurum rahimahullahu taala ya berkata, diapalinya kalau bisa dari awal. Al-kalamu wa lafdzul muraqabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'li ma'na fal ismu. Maka fal ismu, maka isim itu yu'rafu, diketahui, bil khafdi dengan khafad, bil khafdi dengan khafad atau bil jarri dengan jar, wa tanwin, yang kedua adalah dengan tanwin, wa dukhuli al alif wal lam, yang ketiga adalah masuknya alif lam. Wa huruful khafdi, dan huruf khafad itu adalah wahya, yaitu min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wa ba wal kaf wal lam. Wa huruful qasam, dan huruf qasam juga termasuk huruf jar, huruf khafad karena menjarkan. Wahya adalah al wawu wal ba wa ta, yaitu adalah wawu ba dan ta. Oke. Yatakallamul musannif, yatakallam berbicara itu al musannifu, musannif pengarang kitab ini. Pengarang pengarang Jurmiyah. An alamatil ismi, tentang tanda-tanda isim. Wa dzakara, dan Ibnu Ajurum menyebutkan annaha, bahwa tanda-tanda isim itu arba'u alamatin, hanya ada 4 tanda. Hakikatnya ada banyak. Tanda isim itu ada banyak, ada 30 sampai. Cuman yang paling kentara, paling menonjol, yang membedakan dengan yang lainnya itu ada 4. Kurang lebih. Ya, jadi ciri isim itu banyak. Cuma di sini disebutkan yang paling masyhur. Ada 4 tanda. Wahya, yaitu 1 al-khafdu, khafad atau jar. Wahya, dan tanda isim itu ada yang paling kentara ada 4. Yang satu adalah al-khafdu. Al-khafdu. Nah, al-khafdu di sini maksudnya bukan hanya huruf jar ya. Kalau mau dibagi 3. Al-khafdu di sini maksudnya adalah ya kemasukan huruf jar, idhofah atau mudhof ilaih, atau yang ketiga dia termasuk tawabi yang mengikuti khafad gitu. Itu maksud al-khafdu. Ya. Kedua adalah at-tanwin. Kapanpun ada tanwin itu isim. Ketiga dukhulul alif wal lam. Masuknya al. Kapanpun kata ada alif lam maka itu adalah isim. Keempat dukhulu hurufil khafdi. Masuknya huruf khafad. Sebetulnya ini yang keempat itu sudah masuk ke dalam bagian pertama sebetulnya. Cuman beliau jelaskan lagi lil idhah, untuk memperjelas karena kan yang bacanya mubtadi. Ya. Jadi tanda isim yang paling kelihatan menonjol di antara yang tanda-tanda lainnya ada 4. 1 khafad. Khafad itu ya salah satunya kemasukan huruf jar. Ya. Yang kedua adalah tanwin. Kapanpun ada kata tanwin itu isim. Yang ketiga adalah dukhulul alif wal lam. Masuknya alif lam. Kapanpun suatu kata itu kemasukan alif lam atau ada alif lamnya, maka itu adalah isim. Dah pasti. Nah, wa hadhil alamatu, dan tanda-tanda ini arba'atun, itu ada 4. Indal Kufah, menurut ulama Kufah, wa Ibnu Ajurum,
dan Imam Ibnu Al-Jurum Kufiyul madhabi, madhabnya adalah madhab Kufah. Ya, bainama sedangkan Dzakara menyebutkan Ibnu Malikin, Imam Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, khamsa alamatin, 5 tanda. Hiya, dan 5 tanda itu nafsul alamati as-sabiqah. Adalah tanda itu adalah tanda-tanda yang sebelumnya itu juga. Ya, ma'aziyah yang 4 maksudnya, ma'aziyah dati alamatin khamisatin, dengan ditambahkan tanda kelima, wahiyya itu al-isnad. Al-isnad. Jadi kalau kata Imam Ibnu Malik, ciri isim itu selain 4 yang di atas, yang kelima adalah al-isnad. Al-isnad. Karena kata yang bisa menjadi pelaku itu nggak ada kecuali hanya isim. Makanya fa'il, naibul fa'il itu pasti isim. Isim kana, isim inna itu pasti semuanya adalah isim. Kenapa? Karena dia al-isnad yang menjadi sandaran dari sesuatu yang lain. Dia Zaid itu musnadun ilaih, Ja'a itu musnad. Atau bahasa usul fikihnya Zaidun itu mahkumun alaih, ya, dan si pelakunya itu dicopot secara tidak hormat. Allahu a'lam. Kayak yaqulu Ibnu Malik berkata, bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Bil jarri dengan jar yaitu khafad, wa tanwin dan tanwin, wa nida dengan huruf nida, wa al dan alif lam, wa musnadin dan musnad lil ismi bagi isim, tamyizun hasal itu bisa dibedakan. Ya, yang penting sekarang kita fokus ke tanda isim yang disebutkan oleh musannif, ya. Wa ilaika tafsil al-alamatil lati dzakaraha Ibnu Al-Ajrum. Berikut penjelasan rincinya terkait dengan tanda-tanda isim yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Ajrum. Al-alamatul ula, tanda yang pertama, al-khafdu adalah al-khafdu atau dalam kurung al-jarru, itu sinonim. Al-maqsudu bil khafdi, maksud daripada khafal itu al-jarru adalah jar, jelas. Fal khafdu, maka khafad, ta'birun adalah ungkapan atau istilah, yasta'miluhu al-kufiyun yang digunakan banyak oleh orang-orang Kufah. Orang-orang Kufah, mazhab Kufah pakainya khafdu. Bainamal hurru, sedangkan kemerdekaan, bainamal jarru, sedangkan jar, ta'birun adalah ungkapan, yasta'miluhu al-basriyun yang digunakan oleh ulama Basro. Kalau zaman sekarang sih ulama mana? Kalau zaman sekarang sih udah nggak ada, udah kecampur semua. Istilah Basro, Kufah dicampur-campur dalam satu buku. Jadi hatta kita nggak bisa bedain lagi mana Kufah mana Basro. Wal muradu, yang dimaksud antakun al kalimatu, si kata tersebut majrurotan dalam keadaan jar. Jadi kalau ada kata jar itu pasti isim. Karena nggak mungkin fiil bisa jar. Nggak mungkin fiil bisa kasroh. Semua kata yang majrur dibaca jar itu pasti isim. Walaisa al-muradu, dan tidaklah yang dimaksud mujarrada dukhuli harfil jar, semata-mata masuknya huruf jar. Fa inna harfal jarri, karena sesungguhnya huruf jar itu qad terkadang yadkhulu masuk fi zahiri lafzi, dalam zahirnya lafaz, ala ghairil asma, atas lain isim. Ya, jadi yang namanya al-khafdu itu bukan semata-mata masuknya huruf jar. Ya. Karena ini huruf jar itu kadang masuk ke dalam zahirnya lafaz yang bukan kepada isim. Jadi kadang ada huruf jar tapi tidak masuk ke isim. Contoh nih, surirtu min an yasduqan nas. Min itu huruf. Masuk ke mana? Huruf lagi. Min an yasduqa an-nas. Fa inna min, maka huruf min, dakhalat itu masuk ala an, kepada huruf an. Wa an laisat isman, dan an bukanlah isim. Wa innama hiya harfun, tetapi dia adalah huruf. Lakinna hadzal harfa, tetapi huruf ini, wa ma ba'dahu, dan setelahnya, muawwalun itu ditakwilkan bismin dengan isim.
Contohnya surirtu min sidqin nas. Karena an dan fi'il yang dimasukinya itu ditakdirkan masdar. Makanya an masdariyah. Jadi ketika kita katakan uridu an asyraba syai, maka maknanya uridu syurba syai. Gitu. Amma alamatul khafdi, adapun tanda khafad yaitu al-jar, faqad yakunu sababuha, terkadang ya sebab dukhula masuknya harfil jarri, huruf jar alal ismi di atas isim. Itu kadang sebabnya, sebab masuknya huruf jar ya. Waqad yakunu, dan terkadang sababuha, sebabnya al-idhofah adalah idhofah. Ya. Ini tanda khafad ya. Waqad yakunu sababuha, dan terkadang sebab khafad itu antakunal kalimatu, si kata itu al-majrurah, yang majrur, tabi'atan itu mengikuti lima jururin terhadap majrur, fa akhadhat hukmahu, sehingga dia mendapatkan hukumnya. Jadi intinya al-khafdu itu bukan hanya kemasukan huruf jar. Al-khafdu itu 3. Kemasukan huruf jar, idhofah, dan tawabi. Itu maksudnya. Setiap isim, setiap majrur itu pasti isim. Nah, al-jarru bi harfil jar, jar dengan kemasukan huruf jar. Contoh, zahabtu ilal masjidi. Nah, di sini al-masjid isim. Apa cirinya? Kemasukan huruf jar ila. Al-jarru bil idhofah, yang kedua jar dengan idhofah. Irtafa'a sautul muadzini, telah tinggi suara muadzin. Oke. Mana isimnya? Yang ketiga al-jarru bit tabaiyah, jar tapi dengan tabaiyah, yaitu mengikuti i'rab jar sebelumnya. Misal ansattu ila syaikhin jalil. Aku betul-betul memperhatikan kepada syekh jalil, syekh yang mulia, yang agung. Jadi al-khafdu intinya ada 3 cara. 1 kemasukan huruf jar, 2 dengan idhofah, yang ketiga dengan tabaiyah. Nah, kalau dia salah satu di antara 3 ini, maka dia adalah isim. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Tidak ada? Tabaiyah itu maksudnya itu tawabi itu Ustaz ya. Nah, atau taukid badal itu. Ya. Karena tawabi itu jamak, mufradnya tabaiyah. Allah alam. Ada yang tanya lagi? Ustaz. Silakan. Itu yang tadi surirtu min an yasdiko itu maksudnya musonib memberikan contoh nggak langsung itu. Kenapa harus ada masdar dulu? Ini contoh bahwasanya huruf itu kadang bukan hanya masuk ke dalam isim, tapi huruf itu kadang masuk ke dalam huruf lagi. Ya. Makanya di sini diterangkan yang namanya kemasukan, yang namanya khafad itu bukan hanya kemasukan huruf jar, tapi yang dimaksud kata itu majrur. Berarti kalau ada contoh seperti itu harus di awal ditakwil gitu Ustaz. Kalau an setelahnya pasti ditakwil. Makanya di sini dikatakan ciri isim itu bukan semata-mata kemasukan huruf jar, bukan itu. Bukan itu yang menjadi poinnya. Jadi ciri isim itu adalah dia dalam keadaan majrur. Karena kalau poinnya kemasukan huruf jar, kadang di sana ada kata yang kemasukan huruf jar tapi bukan isim. Contohnya, suritu min an yasduqan nas. Jadi yang menjadi poinnya ciri isim itu adalah dia majrur. Dah itu. Paham dong? Paham ini? Ada yang tanyakan lagi? Kalau bukan di i'rab gimana Ustaz? Kenapa? Kalau bisa di i'rab min an. Oh,
Surir itu fi'lun madin mabniun ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Tu dhamirun barizun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Min harfu jarrin mabniun ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. An harfu masdariyun. Ya. Harfu nasbin wa masdarin. Harfu nasbin masdari. Mabniun ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Yasduqa fi'lun mudhari'un mansub bi an wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. An-nasu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. An yasduqan nasu fi mahalli jarrin bi harfi min. Ya. Atau an yasduqan nasu muawwalun. Wa takdirul kalam surirtu min sidqin nasi. Oleh karenanya kita katakan yasduqan nasu, ya, itu jumlatun fi mahalli jarrin bi harfil jarmin. Gitu kalau di i'rab. Karena an setelah karena fiil dan fa'il setelah an harus ditakwil masdar. Masdarnya yasduqu apa? Sidqan. Berarti min sidqin nasi. Berarti yasduqan nasu fi mahalli jarrin bi harfil jarmin. Wallahu a'lam bishawab. Fahim? Untuk masdarnya tergantung bentuk pola ininya saja. Mudhari'nya gitu. Kalau masdar yes, taf'ila. Berarti masdarnya ntar istif'al gitu saja. Iya, kalau mazid begitu. Kalau mujarad nggak ada rumusnya. Kembali ke kamus. Tapi mungkin sampai sini dulu ya. Jam 21.16. Kita lanjut nanti masih dalam ciri yang pertama yaitu khofad. Insyaallah nanti kalau ada waktu lagi kita tambahkan di hari Rebo ya. Insyaallah. Senin malam, Rebo malam. Kalau Rebo malam sekarang masih ada agenda kita. Insyaallah. Semoga bisa difahami dan kitab ini apakah bisa tamat? Ya bisa. 2 tahun ya nggak tahu. Kita ngambil barokahnya aja, insyaallah. Karena kitab ini memang tebel, luar biasa kalau baca semua. Insyaallah. Saya dulu belajar kitab ini lewat YouTube. Sama siapa? Sama mu'alifnya. Sampai bab inna. Nggak selesai. Karena videonya juga terpotong sampai situ, bab inna. Setelah itu nggak ada lagi. Ya, dulu zaman kuliah saya. Semoga bisa diambil manfaatnya. Kita tutup kajian kita pada malam ini dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair Ustaz.